Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan yang saat itu berada di kekaisaran Austria yang kini menjadi wilayah Kroasia. Ayahnya bernama Milutin Tesla, seorang pendeta gereja ortodoks Serbia yang dikenal disiplin dan cerdas. Sedangkan ibunya Duka Mandik adalah seorang wanita sederhana namun sangat berbakat. Walau tidak pernah bersekolah secara resmi, ibunya memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan peralatan rumah tangga sederhana dan sering dianggap sebagai sumber inspirasi awal Tesla. Sejak kecil, Nikola Tesla sudah menunjukkan keunikan. Ia memiliki ingatan fotografis, mampu mengingat buku, gambar, bahkan percakapan dengan detail sempurna, hanya dengan sekali melihat atau mendengar. Tidak hanya itu, ia juga kerap membayangkan penemuan di dalam pikirannya dan bisa memvisualisasikan mesin secara lengkap sebelum menggambarnya di kertas. Ada hal lain yang menonjol dari masa kecil Tesla adalah daya imajinasinya yang luar biasa kuat. Ia sering berkhayal tentang cahaya, energi, dan mesin-mesin yang belum pernah ada pada zamannya. Bahkan saat masih anak-anak, ia sering membicarakan ide-ide aneh yang membuat orang-orang di sekitarnya takjub sekaligus bingung. Selain itu, Tesla kecil dikenal sangat haus akan pengetahuan. Ia gemar membaca buku dalam jumlah besar, dari sastra, filsafat, hingga ilmu pengetahuan. Kecerdasannya membuat berbeda dari anak-anak lain di desanya. Namun, masa kecil Tesla juga tidak lepas dari cobaan. Ia kehilangan kakak laki-lakinya akibat kecelakaan ketika Tesla masih berusia 5 tahun. Peristiwa itu membekas dalam dirinya dan membuatnya tumbuh sebagai anak yang lebih pendiam dan penuh kerenungan. Memang sejak kecil, Nikola Tesla sudah memperlihatkan ciri seorang jenius. Ingatan super tajam, daya imajinasi yang tak terbatas, dan daya ingin tahu yang luar biasa. Semua itu menjadi fondasi bagi perjalanan hidupnya di kemudian hari sebagai salah satu penemu paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Setelah melalui masa kecil penuh keunikan, Nikola Tesla menapak perjalanan pendidikannya dengan penuh semangat. Tesla menempuh pendidikan awal di Smiljan dan Karlovac, lalu melanjutkan ke Politeknik Graz di Austria. Saat di sana, ia mempelajari teknik elektro dan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu menghafal buku teknik secara penuh dan membuat dosen-dosennya kagum. Namun, meskipun jenius, Tesla juga menghadapi kesulitan. Ia sempat kecanduan judi yang membuat prestasinya menurun dan akhirnya gagal menyelesaikan kuliah secara resmi. Meskipun begitu, semangatnya untuk belajar tidak pernah padam. Tesla kemudian melanjutkan studi singkat di Universitas Praha, walau tidak sampai meraih gelar karena masalah keuangan. Karirnya dimulai di Eropa saat ia bekerja di berbagai perusahaan telegraf dan kelistrikan. Pada tahun 1882, ia menemukan konsep kontrol induksi arus bolak-balik atau AC, sebuah ide yang kelak mengubah dunia. Tahun 1884, Tesla memutuskan pergi ke Amerika dengan hanya membawa beberapa sen uang di sakunya dan sebuah surat rekomendasi. Ia bekerja sebentar dengan Thomas Edison, namun perbedaan pandangan mengenai listrik arus searah atau DC milik Edison dan arus bolak-balik AC milik Tesla membuat keduanya berpisah. Saya jelaskan sedikit apa itu arus AC dan DC. Arus AC atau singkatan dari alternating current atau arus bolak-balik adalah jenis arus listrik yang arah alirannya berubah secara periodik bolak-balik antara dua arah. Arus ini tidak memiliki kutub positif dan negatif yang tetap karena arah alirannya berubah-ubah secara teratur. Contoh penerapannya seperti sumber listrik utama yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan energi di rumah dan gedung. Lalu peralatan elektronik rumah tangga seperti TV, lampu, kulkas, dan lainnya yang menggunakan arus AC dari sumber listrik PLN. Dan sedangkan arus DC atau direct current atau arus searah adalah jenis arus listrik yang mengalir dalam satu arah saja secara konstan. Contoh penerapannya seperti remote, senter, jam dinding, panel surya, ataupun peralatan elektronik portable seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Mohon maaf dari beberapa kata yang kurang jelas. Lanjut ke topik. Kemudian Tesla bertemu George Westinghouse, seorang pengusaha yang percaya pada gagasan AC miliknya. Dari sinilah karir Tesla melesat. Sistem listrik AC miliknya akhirnya digunakan dalam proyek besar, termasuk pameran dunia Chicago tahun 1893 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Namun, karir Tesla tidak selalu mulus. Banyak idenya yang ditolak, beberapa hasil penelitiannya diambil orang lain, dan beberapa proyeknya gagal karena kekurangan dana. Meski demikian, ia terus meneliti dan menciptakan teknologi baru, seperti transmisi listrik nirkabel, radio, hingga eksperimen dengan energi bebas.
Pendidikan dan perjalanan karir Tesla membuktikan bahwa kecerdasan, imajinasi, dan tekad bisa mengubah dunia, meski jalan yang ditempuh penuh rintangan. Setelah melewati puncak kejayaan dalam dunia sains dan teknologi, kehidupan Nikola Tesla perlahan berubah menjadi kisah tragis. Pada awalnya ia dipuji sebagai penemu jenius, penemu arus bolak-balik atau AC, membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Namun seiring waktu, Tesla mulai kehilangan dukungan finansial. Banyak proyek ambisiusnya dianggap terlalu mustahil, seperti transmisi energi listrik tanpa kabel dan menara Vantage atau menara Tesla yang rencananya akan menyebar listrik gratis untuk semua orang. Para investor pun mundur karena takut tidak mendapat keuntungan. Kehidupan pribadi Tesla juga penuh kesepian. Ia tidak pernah menikah dan mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk penemuan. Ia seringkali bekerja hingga larut malam, bahkan lupa makan. Sedikit demi sedikit kondisi fisiknya pun menurun. Pada tahun-tahun berikutnya, Tesla mulai jatuh miskin. Di seorang penemu ternama, ia akhirnya tinggal sendirian di sebuah kamar hotel sederhana di New York. Seringkali ia memberi makan burung merpati yang menjadi teman setianya, karena hanya itu yang membuat merasanya tidak sendiri. Di balik kejeniusannya, Tesla juga mengalami berbagai gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Beberapa orang bahkan menganggapnya eksentrik dan aneh, padahal ia hanyalah seorang pemimpi besar yang visinya mendahului zamannya. Dan setelah melewati kehidupan penuh perjuangan dan penemuan besar, Nikola Tesla menutup kehidupannya dengan cara yang memilukan. Di tahun-tahun terakhir, Tesla tinggal sendirian di Hotel New Yorker, New York City. Ia menempati kamar sederhana dengan biaya yang sering ditangguhkan oleh kerabat atau teman. Karena kondisi keuangannya semakin memburuk, penemuan-penemuannya tidak lagi dihargai dan banyak idenya dianggap terlalu gila untuk diwujudkan. Dan Tesla menghabiskan hari-harinya dengan memberi makan burung merpati di taman kota. Ia bahkan memiliki seekor merpati putih yang sangat ia cintai dan sering mengatakan bahwa burung itu adalah satu-satunya sahabat sejatinya. Kesepian menjadi bagian terbesar dari akhir hidupnya. Lama-lama kesehatannya pun semakin menurun. Ia menderita berbagai penyakit, namun menolak untuk dirawat secara serius. Dengan fisik yang semakin rapuh dan beban pikiran yang berat, ia tetap bertahan, meski hampir seluruh dunia sudah melupakannya. Dan hingga pada 7 Januari 1943, Nikola Tesla ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya di usia 86 tahun. Ia meninggal dalam keadaan miskin, sendirian, tanpa keluarga maupun sanak saudara di sisinya. Namun, dunia segera menyadari bahwa kepergiannya bukanlah akhir dari segalanya. Pemerintah Amerika Serikat menyita seluruh dokumen dan catatan penelitiannya. Bagian besar penemuannya kemudian dipelajari kembali, dan baru disadari betapa visioner gagasan Tesla sebenarnya. Kini, meskipun akhir hidupnya tragis dan penuh kesepian, nama Nikola Tesla tetap hidup sebagai salah satu penemu terhebat sepanjang masa. Wawasan idenya menjadi fondasi bagi teknologi modern dari listrik, komunikasi nirkabel, hingga impian energi tanpa batas. Akhir hayat Nikola Tesla adalah kisah tentang seorang jenius yang mendahului zamannya, yang mungkin meninggalkan dunia dalam kesepian, tetapi penemuannya terus menerangi kehidupan manusia hingga hari ini.